Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Siap Diproses. Di mana kita harus tahu bahwa dalam hidup kita perlu Tuhan saudara, dan mengalami yang namanya proses, perjuangan, dan pertandingan untuk menjadi paling utama dan sempurna di dalam Tuhan. Sebelum itu kita baca di dalam Yeremia 14 ayat 8. Dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Membahas tentang bejana saudara. Bejana adalah sebuah barang yang dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah barang yang menarik, yang cantik dan sempurna. Namun, ketika bejana tersebut rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali sehingga menjadi bejana yang sempurna. Bahkan bejana tersebut bisa menjadi hiasi rumah atau perabotan rumah yang cantik saudara. Nah, sama seperti kita ya saudara, seperti kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sebelum itu kita harus tahu bahwa menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan saudara, kita harus siap diproses, siap melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa saudara, Tuhan mampu mengampuni kita. Bahkan Tuhan terus membentuk kita sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Bahkan kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saudara. Dan kita harus meninggalkan semua termasuk zona nyaman kita. Sama seperti bejana ya saudara, ketika bejana itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali sehingga menjadi bejana yang sempurna, menjadi bejana yang cantik. Dan kita seperti hamba Tuhan, ketika kita lari dari hadapan Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan menarik kita untuk siap diproses, siap diperbaiki, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, kita harus tahu ketika kita memutuskan menjadi hamba Tuhan saudara, kita harus siap yang namanya diproses. Kita harus siap bertobat dan dibentuk. Kita harus siap terjun dalam pelayanan, taat dalam peraturan, siap diremehkan dan siap direndahkan. Bahkan yang paling penting adalah kita siap untuk menjaga kekudusan. Dalam semua itu saudara, tidaklah mudah bagi kita. Tidak mudah kita melewati setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu perjuangan. Kita perlu proses yang begitu besar untuk menjadi hamba Tuhan. Maka dari itu, kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengurapi kita. Biarlah kita mengikuti setiap jalan Tuhan. Ketika Tuhan menuntun kita, kita mau mengikuti jalannya. Namun yang harus kita tahu, menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Kita tahu bahwa banyak hamba Tuhan di luar sana yang mungkin orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, pendeta-pendeta besar yang mengembala, yang mempunyai jemaat yang beribu-ribu, bisa jatuh. Mengapa? Karena mereka tidak menguasai diri mereka, tidak menahan diri mereka sehingga mereka bisa jatuh. Bahkan mereka bisa korupsi miliknya Tuhan, gagal hidup dalam kekudusan, melanggar setiap perintah Tuhan dan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan saja bisa jatuh, apalagi kita saudara yang baru mau dibentuk oleh Tuhan, kita bisa jatuh. Maka dari itu kita harus menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, taat perintah Tuhan, mau diproses, mau dibentuk, bahkan mau diajar. Meski itu sulit, namun kita harus berjuang, karena kita tidak tahu masa depan kita. Tuhan telah menyediakan masa depan kita yang begitu indah. Tinggal kita saudara
yang harus siap, yang harus mau menerima Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita dipakai Tuhan. Biarlah kehidupan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita ya saudara. Tuhan melihat masa depan kita. Maupun seburuk apapun kita saudara, Tuhan selalu mengampuni kita. Apapun itu kesalahan kita, seberat apapun masa lalu kita, Tuhan selalu membantu kita, Tuhan selalu menolong kita. Maka dari itu kita sebagai hamba Tuhan, kita jangan pernah sia-siakan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, iblis selalu menyerang kita. Ada beberapa poin yang saya berikan kepada saudara bahwa target iblis itu apa saja. Yang pertama adalah hamba Tuhan. Target iblis adalah hamba Tuhan daripada jemaat Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan adalah orang yang lebih dekat kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, sehingga iblis mau menjatuhkan orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, lulusan sekolah Alkitab daripada lulusan sekolah sekuler. Iblis lebih mengutamakan lulusan sekolah Alkitab. Dan yang ketiga, istri hamba Tuhan daripada tuan besar. Iblis lebih mengutamakan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Iblis lebih mengutamakan itu saudara. Iblis lebih ingin menjatuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu berhasil. Maka dari itu kita harus hati-hati saudara atas godaan. Jangan sampai kita merusak kekudusan kita. Jangan sampai hidup kita jatuh di tangan iblis. Biarlah hidup kita terus berpegang teguh, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita tergoda dalam hal-hal yang bukan Tuhan kehendak. Maka dari itu saudara, kita harus menggunakan perisai iman. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Di ayat selanjutnya itu kita bisa baca bahwa banyak alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melindungi diri kita, untuk melindungi dari godaan si iblis, sehingga iblis tidak bisa menjatuhkan kita saudara. Kita terus berpegang dalam perisai iman, karena kita tahu bahwa setiap kehidupan kita, iblis selalu ingin menjatuhkan kita, apalagi ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi kita belajar bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu tidaklah mudah saudara. Banyak yang harus kita pelajari. Dan menjadi seorang hamba Tuhan harus siap diproses, harus siap pikul salib, siap menderita, siap meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Bahkan dalam zona nyaman sekalipun. Jadi saudara, kita sama-sama belajar bahwa kita harus terus hidup dalam kekudusan, harus siap dibentuk, harus siap diproses. Karena ketika kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada. Maka dari itu, jangan pernah biarkan iblis menguasai diri kita. Biarlah Tuhan yang menguasai diri kita. Biarlah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus tetap terus mengandalkan Engkau, takut akan Engkau Bapa yang baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.